Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Junaida Nur dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran teks pidato persuasif yang pertama, memahami pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, mengetahui tujuan teks pidato persuasif. Tiga, menentukan informasi yang disampaikan dalam teks pidato persuasif. Keempat, mengetahui struktur teks pidato persuasif. Kelima, mengetahui ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang keenam, mampu menyusun teks pidato persuasif. Yang terakhir adalah mampu menyunting dan merevisi teks pidato persuasif. Kita lihat pengertian teks pidato persuasif berdasarkan arti katanya. Di sini yang pertama, teks adalah tulisan ataupun naskah. Kedua, pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pidato ada dua. Yang pertama, mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Yang kedua, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Yang ketiga, kita lihat arti dari kata persuasif. Nah, arti kata persuasif adalah membujuk secara halus untuk meyakinkan. Nah, di sini berdasarkan arti perkatanya. Sedangkan pengertian pidato persuasif berdasarkan keseluruhannya merupakan pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Nah, di sini argumen yang kita sampaikan merupakan argumen-argumen yang logis. Tujuan pidato persuasif yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Kita memberikan informasi kepada pendengar dari mereka tidak tahu sehingga mereka tahu informasi yang kita sampaikan tersebut. Nah, yang kedua, meyakinkan audien atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Ini tujuan utama dari teks pidato persuasif. Kemudian yang ketiga, menghibur pendengar. Menghibur pendengar di sini kita hanya sebagai selingan, bukan tujuan utamanya. Kemudian yang keempat, menggerakkan pendengar. Ini juga merupakan tujuan utama dari teks pidato persuasif. Selain yang meyakinkan, mengajak, maka dia menggerakkan pendengar ataupun pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan dari pembicara. Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks pidato persuasif. Langkah yang pertama sudah pasti membaca ataupun mendengar. Membaca teks ataupun mendengarkan pidato. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan ide pokok dari tiap-tiap paragraf, karena ini ide pokok kalimat utama itu merupakan bagian terpenting dari sebuah bacaan ataupun dari sebuah pidato yang dibicarakan. Kemudian menyimpulkan informasi penting. Selain ide pokok dari tiap-tiap paragraf, ada informasi penting dari paragraf tersebut yang harus kita kaji kembali, kemudian harus kita simpulkan. Nah, pada bagian akhir kita menyimpulkan pesan dari informasi penting tadi. Nah, kita gabungkan informasi penting dan ide pokok dari tiap-tiap paragraf, maka kita sudah menemukan informasi dalam teks pidato persuasif. Yang perlu diingat ketika kita menentukan informasi dari teks pidato persuasif, tidak mengambil informasi hanya sepenggal-penggal atau sedikit, hanya sebahagian saja yang kita ambil informasinya, tapi baca keseluruhan teksnya, kemudian kita lihat ide pokoknya, kita lihat informasi pentingnya, kita simpulkan, maka
jadilah dia sebuah informasi dalam teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama, bagian pembuka, yang kedua bagian isi, dan yang terakhir bagian penutup. Kita bahas bagian pembuka. Bagian pembuka itu terdiri atas salam pembuka. Terserah mau buat assalamualaikum boleh, mau buat selamat siang boleh juga. Nah, kemudian setelah salam pembuka ada sapaan. Nah, yang terhormat. Nah, kemudian ada ucapan syukur. Ucapan syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin boleh juga. Boleh juga dengan kita buat dalam bahasa Indonesia saja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau boleh juga dengan menggunakan mukadimah dalam bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Keci misalnya. Struktur isi pidato persuasif. Ini khusus bagian isi ya, bukan secara keseluruhan. Nah, struktur isi pidato persuasif yang pertama ada pernyataan posisi. Nah, pada bagian pernyataan posisi kita tuliskan pendapat penulis terhadap suatu persoalan aktual di masyarakat melalui dukungan, keberpihakan, atau kepedulian. Artinya di sini penulis menyampaikan pendapatnya apakah dia berpihak kepada persoalan yang sedang dia bahas atau dia malah menolak ya. Nah, kemudian yang kedua, tahap argumen. Nah, tahap argumen di sini berisikan argumen yang dikembangkan secara logis dan berdasarkan fakta pendukung. Nah, fakta pendukungnya apa saja? Fakta pendukung yang kita masukkan itu misalnya fakta-fakta yang konkret ya, contoh konkretnya. Kemudian boleh juga berupa tabel, gambar, dan juga kutipan. Nah, kemudian argumen yang kita sampaikan ya, pendapat yang kita sampaikan ini harus dapat dibuktikan dengan alasan ya, dengan bukti ya, dan dengan contoh dan informasi statistik yang tepat. Nah, ini merupakan satu trik juga dalam kita menyampaikan pidato persuasif. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini berisikan simpulan penulis terhadap pendapat yang disajikan pada bagian pernyataan posisi. Nah, di sini simpulan yang diungkapkan untuk menguatkan pendapat dan dukungan boleh menggunakan penekanan kalimat. Artinya di sini kita menguatkan bagian pernyataan posisi tadi. Tadi di pernyataan posisi kita sudah menyampaikan pendapat atau keberpihakan kita kepada hal yang kita sampaikan. Nah, di bagian penguatan pernyataan posisi, kita menekankan kembali, mengulang kembali, menguatkan kembali apa yang setelah kita sampaikan pada bagian pernyataan posisi.